Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sarman Rambe. Bapak mengajar PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk SMK, yaitu kelas 10. Baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, untuk hari ini adapun materi kita adalah yaitu kebugaran jasmani. Oke. Adapun kompetensi dan tujuan pembelajaran, ya, menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan atau daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Ya. Selanjutnya mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan. Masih sama menggunakan instrumen terstandar. Selanjutnya menerapkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan menggunakan sama instrumen terstandar. Selanjutnya, apa sih kebugaran jasmani itu? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi selanjutnya, Bapak mau jelaskan dulu, yaitu pemanasan atau warming up. Ya. Tujuan dari pemanasan atau warming up berguna untuk mengurangi resiko kram otot atau cedera pada saat melakukan olahraga. Pemanasan dilakukan dengan gerakan-gerakan ringan terlebih dahulu, seperti berlari kecil, stretching dan sebagainya. Bisa dilihat di contoh di gambar di bawah ini. Ya, karena apa? Pentingnya pemanasan saat olahraga itu, ya, sangat penting sekali. Karena apa? Itu tadi mengurangi cedera otot, ya, kram. Mungkin banyak teman-teman tuh olahraga, contohnya main bola, baru 3 menit atau 10 menit dia udah ngalamin kram. Akibatnya apa? Ya, itu tadi, karena nggak ada pemanasan atau warming up sebelum olahraga. Itu dulu. Oke, selanjutnya kita memasuki inti, ya. Kebugaran jasmani atau disebut dengan physical fitness. Nah, di sini Bapak udah tulis, ya. Kebugaran adalah berpaduan aktivitas dan olahraga yang dilakukan di tempat olahraga, rumah ataupun tempat lainnya. Sedangkan jasmani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh. Ya. Nah, di sini ada menurut ahli, yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti, ya.
Ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Itu menurut ahli Rusli Lutan. Selanjutnya, apa sih manfaat kebugaran jasmani ini? Ya, tentunya sangat bermanfaat. Salah satunya meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Nah, ini Bapak membahas daya tahan jantung. Nah, biasanya kita ketahui, contohnya anak didik Bapak, bahwa biasanya warming up 15 menit, terus game atau permainan 15 menit. Nah, di sini nanti bakalan kelihatan siapa yang sering olahraga dan siapa yang jarang olahraga. Karena apa? Daya tahan jantung ya dan paru-paru, terus peredaran darah. Ibaratnya dia jarang olahraga, tentunya paling 10 atau 5 menit itu bakalan ngos-ngosan. Ya. Karena apa? Jarang olahraga, jarang latihan. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada berapa contoh, ya. Ada lari secara terus-menerus. Ini juga berguna ya untuk memperbaiki keadaan tetap atau keseimbangan antara pengeluaran tenaga, pengambilan zat asam selama latihan berlangsung. Terus lari dengan kecepatan dan jarak yang bervariasi, berguna untuk memperlancar, memperbaiki tahanan organ-organ tubuh dan bagian-bagian lain dari tubuh. Terus lari part flex ya, berguna membangun, membalikan, memelihara kondisi tubuh seseorang. Lari di bukit-bukit bertujuan untuk mendapatkan otot-otot yang kuat. Nanti Bapak bakal perjelas lebih lagi ya, lebih dalam lagi ya. Adapun manfaat kebugaran jasmani ya, membentuk kekuatan, daya tahan otot tubuh, meningkatkan fleksibilitas, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama, merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama anak-anak. Nah, ini butuh sangat penting ya, apalagi di generasi sekarang kan anak-anak kurang berminat olahraga. Karena apa? Ada banyak hal ya, salah satunya dengan gadget tadi, gampang dari digital, game, main dan lain-lainnya, sehingga apa? Membuat anak tersebut malas olahraga. Seperti itu. Selanjutnya, mencegah obesitas atau kegemukan. Nah, ini penting juga nih teman-teman yang mengalami pertumbuhan yang itu kegemukan ya. Jadi sangat penting untuk olahraga. Karena apa? Ya, kita makan tiap hari ya, terus nggak olahraga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita di rumah aja ya kan, di rumah nggak kemana-mana, nggak olahraga, sedangkan kita makan tiap hari. Nah, tentu ya lemak juga semakin banyak, seperti itu ya. Selanjutnya, mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh ya. Nah, bersama terusnya mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Nah, ini ya, menambah mood ya, ketika kita rutin olahraga itu bakal mengurangi dari stres ya.
sehingga kita sehari-hari ya, bahagia. Kenapa ya? Olahraga tadi teratur seperti itu. Ini masih manfaat kebugaran jasmani ini sangat banyak ya. Tentunya manfaat kebugaran jasmani yang pertama lagi adalah terhindar dari beragam penyakit. Nah ini ya, tadinya kalau kita obesitas atau kegemukan itu bisa diabetes, jantung dan lain-lain ya. Terus menurunkan kandungan lemak jahat. Nah ini sama ya. Terus menurunkan resiko kanker. Nah ini juga paling bahaya ya. Selanjutnya meningkatkan mood dan daya energi. Ini yang Bapak bilang tadi, ketika kita olahraga rutin ya, itu mood kita secara otomatis tuh bakal setiap harinya enak. Nah di sini ada unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Yang pertama itu adalah kekuatan atau disebut strength ya. Di sini Bapak udah tulis, kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani. Kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilai melalui kemampuan fisik seorang dalam hal penggunaan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah ini contohnya ya. Di sini ada push up, ada back up, terus ada sit up juga, terus squat jump ya. Kekuatan otot dapat dilatih dengan beberapa latihan fisik ya. Ini yang lainnya seperti push up tadi ya, push up, back up. Oke, selanjutnya daya tahan otot ya. Daya tahan otot atau muscular power meningkatkan daya lidah otot pada bagian paha atau tungkai. Nah, di sini vertical jump akan meningkatkan daya otot bagian tungkai, sedangkan toe jump akan melatih dan meningkatkan daya lidah otot bagian betis dan juga tungkai. Nah, di sini Bapak udah ada di gambar. Ini contohnya untuk melatih kekuatan otot ya, betis ya, atau tungkai bawah ya. Nah di sini contohnya ya, ini ada beberapa hal sebenarnya untuk melatih sejam ya, ada beberapa hal. Selanjutnya lagi adalah daya tahan. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan meningkatkan kinerja paru-paru, jantung dan juga sistem peredaran darah serta kekuatan otot ya. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi setiap 30 menit setiap harinya. Nah, jadi teman-teman ya, lagi-lagi di masa pandemi ini emang kita memang harus dituntut ya, daya tahan tubuh harus bagus, terus bugar. Karena apa? Secara tidak langsung ketika kita rutin olahraga itu imun tubuh kita naik, sehingga virus-virus contohnya demam-demam ringan itu bakalan secara nggak langsung ya nggak mempan seperti itu. Nah di sini kenapa Bapak buat lari gitu? Kenapa? Lari adalah olahraga paling simple dan nggak butuh biaya. Contohnya teman-teman kalau emang di luar raga masih ragu ya, bisa di rumah dengan cara apa ya, kamu lari aja di sekitar pekarangan rumah atau di depan rumah ya, 15 menit 20 menit
seperti itu. Baiknya adalah olahraga pagi ya, sekitaran jam 8 sampai jam 10. Kalau emang kamu bangun subuh langsung olahraga ya silakan juga gitu. Dan mau olahraga sore ya boleh juga gitu ya kan. Soalnya untuk olahraga di lapangan sepak bola untuk saat ini sebagian memang lapangan ditutup ya karena pandemi sekarang ini gitu. Oke, selanjutnya kecepatan. Nah, kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani dapat dimaknai sebagai kemampuan melakukan suatu tugas dengan baik dan benar sehingga lebih cepat selesai. Salah satu latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari untuk meningkatkan kecepatan. Nah, yang tadi ini beda ya. Kalau yang tadi kita hanya jogging atau lari santai biasanya gitu, jalan santai. Nah, untuk ini kecepatan ya, apalagi ketika dia seorang atlet atau sprinter, latihan kecepatan ini sangat dibutuhkan ya, karena butuh dengan sprint atau kecepatan. Di sini kita bisa latihan dengan cara ya lari di lapangan gede ya. Emang ini untuk kecepatan ini kita harus punya lapangan yang lumayan lebar. Contohnya jalanan, lebih baiknya sih di lapangan sepak bola ya. Apalagi ada yang tempat runnya, tempat jalannya seperti itu. Selanjutnya di sini adalah kelincahan. Nah, kelincahan merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa latihan umum yang bisa dilakukan untuk unsur kelincahan seseorang. Nah, Bapak sini udah dua contoh yang ada di gambar. Untuk pemain bola biasanya menggunakan kon ya, kon. Tahu kon ya? Kon itu ada beberapa macam model ya. Ini yang model yang piring, ada juga yang model kerucut seperti itu. Nah, di sini lagi kalau di rumah nggak ada kon ya, kalian bisa pakai tong yang di sini. Coba perhatikan di gambarnya, sini ada kon ya, atau aqua atau batu bata. Jadi kalian buat ada jaraknya ya, nanti kalian di situ lari kayak zigzag gitu. Nah, itu juga bisa melatih kelincahan ya. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, ada beberapa kalangan memang, contohnya menengah ke atas untuk olahraga itu ya, karena orang itu kesibukannya biasanya fitness di tempat gym ya. Di sana banyak, contohnya main apa namanya itu ya, lari cepat dan lain-lain, angkat beban ya. Selanjutnya juga di sini Bapak udah buat contohnya senam ya. Jadi teman-teman selain dari ini lari dan lain-lain, bisa juga senam di rumah ini bebas, artinya gerak aja ya. Selanjutnya lagi adalah dikarenakan dengan virus COVID-19 sekarang ini ya, ada hal yang menarik sih, fenomenal ya. Dulu olahraga bersepeda itu udah jarang diminatin
kalangan di semua kalangan udah jarang. Orang lebih ke mana? Ke main bola, main futsal dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini menarik. Ya, bersepeda kembali lagi. Ya, kembali lagi menjamur, bahasanya menjamur lah ya. Mana-mana teman-teman, kalau kita hari-hari Minggu atau hari-hari biasa gitu ya, hari libur, Sabtu, itu udah tuh banyak yang naik sepeda tuh. Dari kalangan anak-anak, dewasa sampai yang tua. Ya, dari rumah terus sampai ke jalan raya, sampai ke lapangan dan lain-lain. Nah, di sini bedanya dulu kalau kita naik sepeda ya kan, biasa nggak pakai apa-apa. Nah, kalau sekarang ya kita harus mengikuti protokol kesehatan ya, tentunya dengan pakai masker, pakai sarung tangan, ya, terus pakai helm, ya, pakai sepatu, seperti itu. Nah, kalau tadi kita ada warming up, ya, kalau tadi ada warming up atau disebut itu pemanasan, stretching. Di sini ada cooling down juga, pendinginan. Jadi cooling down itu disebut dengan pendinginan. Ya. Oke, biar agak cepat ya. Pendinginan merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dengan detak jantung balik ke normal secara perlahan. Fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit setelah latihan ini. Seperti itu ya. Ini kalian boleh lihat di gambar ini ya, pendinginan, terus gimana cara tangannya. Nah, kalian bisa lihat ini Bapak udah tulis lengkap. Oke, kesimpulan dari olahraga kebugaran jasmani adalah bugar dan happy. Kenapa Bapak bilang bugar? Ya, bugar kita dapat sehatnya. Ya, bahagianya ya kita kumpul, kita bisa ketawa, just moodnya dapat. Seperti itu ya. Manfaatnya Bapak tulis di sini, olahraga penting untuk tubuh kita, membuat tubuh kita sehat, olahraga membuat jantung kita kuat, olahraga membuat otot kita kuat, dan daya tahan tubuh kita tentunya maksimal kuat. Seperti itu. Oke, mungkin sekian materi hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak mau ya boleh ikut. Oke. Al-Magia bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.